Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renada Desti Rahmadani, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, mahasiswa Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia IKIP PGRI Pontianak. Yang terhormat, Mayuliastri Simarmata, Magister Pendidikan selaku dosen pengampu mata kuliah Analisis Kesalahan Berbahasa. Di sini saya akan mempresentasikan tugas ujian tengah semester yang berjudul Analisis Gejala Bahasa Pleonasme pada novel Aroma Karsa karya D. Lestari. Gejala bahasa pleonasme. Gejala bahasa merupakan peristiwa yang menimbulkan terjadinya penyimpangan dari aturan-aturan bahasa. Gejala bahasa juga adalah peristiwa yang berhubungan dengan bentuk kata atau kalimat dengan segala macam proses pembentukannya. Gejala bahasa yang menyebabkan kesalahan umum berbahasa timbul karena bahasa yang terus berkembang. Pleonasme atau kemubaziran adalah kesalahan berbahasa yang disebabkan oleh penggunaan kata yang berlebihan dalam pemakaian atau penggunaan kata yang tidak diperlukan. Contohnya, barisan tentara musuh mundur ke belakang, mengaku kalah dalam peperangan. Pembahasan dalam kalimat tersebut, kata ke belakang seharusnya tidak perlu digunakan lagi, karena kata mundur sudah berarti ke belakang. Metode penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah jenis penelitian yang menggambarkan hasil penelitian yang berupa kata-kata tanpa menggunakan prosedur statistik. Objek penelitian ini adalah gejala bahasa yang terdapat pada novel Aroma Karsa karya D. Lestari. Data penelitiannya adalah novel Aroma Karsa itu sendiri. Pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi, teknik simak, dan teknik catat. Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode agih dengan teknik lepas. Teknik penyajian data dengan menggunakan metode informal, yaitu perumusan dengan menggunakan kata-kata biasa yang mana dalam penelitian ini menyajikan data berupa wujud gejala bahasa. Hasil dan pembahasan wujud gejala pleonasme dalam novel Aroma Karsa. Yang pertama, searti dalam satu frasa. Kalimatnya adalah, aku juga jalan-jalan mengelilingi kerucut itu dan sangat besar sekali halamannya. Kemubaziran yang tampak pada kalimat di atas adalah bentuk superlatif yang berlebihan pada frasa, sangat besar sekali. Kata sangat dan kata sekali ditambah dengan kata sifat akan memiliki arti yang sama, yaitu berlebih-lebih dan yang paling. Sehingga apabila dua kata yang mempunyai makna yang sama diletakkan dalam satu frasa, akan terjadi bentuk superlatif yang berlebihan atau kemubaziran. Bentuk kalimat yang benar adalah, aku juga jalan-jalan mengelilingi kerucut itu dan sangat besar halamannya. Bisa juga menggunakan kalimat ini, aku juga jalan-jalan mengelilingi kerucut itu dan besar sekali halamannya. Yang kedua adalah, kata kedua tidak perlu air yang mengalir dari atas ke bawah. Sungguh indah untuk kita nikmati. Kemubaziran yang tampak pada kalimat di atas adalah kata kedua tidak perlu karena makna yang dimaksud sudah terkandung pada kata sebelumnya. Pada kalimat di atas terdapat pada frasa mengalir dari atas ke bawah. Kata mengalir sudah menunjukkan maksud dari atas ke bawah, sehingga kata dari atas ke bawah tidak perlu digunakan. Bentuk kalimat yang benar adalah, air yang mengalir sungguh indah untuk kita nikmati. Yang ketiga, bentuk jamak. Di sana ada banyak wahana-wahana yang menarik. Kemubaziran yang tampak pada kalimat di atas adalah kata yang menyatakan lebih dari satu. Pada kalimat di atas terdapat pada frasa banyak wahana-wahana.
kata banyak memiliki arti lebih dari satu. Kata ulang wahana-wahana juga memiliki arti lebih dari satu wahana. Sehingga frasa banyak wahana-wahana merupakan kemubaziran bentuk jamak. Bentuk kalimat yang benar adalah di sana ada banyak wahana yang menarik. Bisa juga menggunakan kalimat ini. Di sana ada wahana-wahana yang menarik. Yang keempat, bentuk namun demikian. Namun demikian, kota ini telah terkenal hingga ke mancanegara karena kawasan ini merupakan objek pariwisata yang cocok untuk dijadikan pilihan saat berlibur maupun berdharma wisata. Kemubaziran yang tampak pada kalimat di atas adalah bentuk rancu, namun demikian. Kata demikian tepat digabung dengan kata lima, meskipun atau walaupun. Sedangkan kata namun sudah memiliki makna walaupun demikian atau meskipun demikian, sehingga bentuk namun demikian menjadi mubazir. Bentuk kalimat yang benar adalah namun kota ini telah terkenal hingga ke mancanegara karena kawasan ini merupakan objek pariwisata yang cocok untuk dijadikan pilihan saat berlibur maupun berdharma wisata. Bisa juga menggunakan kalimat ini. Meskipun demikian, kota ini telah terkenal hingga ke mancanegara karena kawasan ini merupakan objek pariwisata yang cocok untuk dijadikan pilihan saat berlibur maupun berdharma wisata. Bisa juga kalimat ini. Walaupun demikian, kota ini telah terkenal hingga ke mancanegara karena kawasan ini merupakan objek pariwisata yang cocok untuk dijadikan pilihan saat berlibur maupun berdharma wisata. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari analisis gejala kesalahan pleonasme ini, wujud gejala bahasa yang muncul pada novel Aroma Karsa karya D. Lestari adalah wujud gejala pleonasme pada novel Aroma Karsa karya D. Lestari meliputi yang pertama, searti dalam satu frasa, seperti terlihat pada frasa sangat besar sekali, sangat indah sekali, dan zaman dahulu kala. Yang kedua, kata kedua tidak perlu seperti terdapat pada frasa terapung di atas air, naik ke atas, dilihat dengan mata, mengalir dari atas ke bawah, dan tendang dengan kaki.